Saudara, polemik royalti musik menjadi kekhawatiran bagi pengusaha kafe. Alih-alih membuat suasana nyaman dengan memutar lagu, pengusaha kafe justru khawatir tersandung masalah royalti. Lalu bagaimana tanggapan dari pengusaha dan bagaimana sebaiknya aturan royalti ini diberlakukan? Kita akan bahas bersama dengan pengamat musik yang sudah hadir di studio, Pak Budi Aceh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Budi. Sehat-sehat, Pak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kemudian dari sambungan daring saudara juga ada hadir Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Haryadi Sukamdhani, serta Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Dharma Uratmangun yang akan bergabung nanti. Saya sapa dulu Pak Haryadi. Selamat pagi Pak Haryadi. Selamat pagi Mas Bre, Pak Budi, dan juga nanti Pak Dharma. Ya, nanti kita tunggu Pak Dharma bersama-sama. Tapi saya mau ke Pak Haryadi dulu nih Pak, terkait dengan yang lagi ribut-ribut nih sekarang. Walaupun sudah dari dulu sebenarnya masalah royalti ini ada. Kemudian bagaimana kalau dari PHRI sendiri? Ada berapa nih anggota PHRI yang memang sudah sudah bayar royalti gitu? Ada berapa juga yang belum kira-kira Pak? Anggota kita itu sekitar 4.000 lebih ya Mas ya. Nah, saya tuh belum ada data persisnya berapa yang sudah mereka itu mengikuti mengikuti pembayaran royalti baik secara tahunan maupun bulanan. Tapi yang kami lihat dari pembicaraan dengan Badan Pengurus Daerah itu memang keluhan dari anggota-anggota kami yang tersebar ini itu memang rata-rata itu mereka merasa keberatan dengan besaran tarif. Satu itu, kedua juga mereka merasa keberatan karena ditagih yang berjalan sebelumnya gitu loh Mas. Nah itu juga jadi masalah karena tidak ada invoice-nya, tiba-tiba ditagih, termasuk salah satunya kemarin jadi rame itu kan mie gacuan ya. Nah itu jadi ada yang permasalahan, yaitu satu mengenai besaran tarif, kedua mengenai penagihan dalam suatu kurun waktu yang jumlahnya itu signifikan, dan ketiga dari sisi mereka juga melihat fairness-nya terhadap si musisi sendiri gitu loh, karena kan kami ini kebetulan 70 menurut Federasi Serikat Musisi Indonesia Mas ya, itu mereka pernah nyampaikan hampir 75% anggota mereka itu bekerja atau mencari penghasilan dari Horeca, hotel restoran kafe gitu. Nah itu mereka juga berinteraksi juga dari pandangan teman-teman pelaku usaha ya, itu juga merasa kok nggak fair ya, kita ditarik sekian banyak tapi distribusinya itu ternyata tidak sebesar apa yang diharapkan. Bahkan dari satu grup musik besar pernah nyampaikan kepada saya hanya terima 300.000 setahun gitu kan. Nah itu jadi ada rasa solidaritas gitu kelihatannya gitu ya. Nah yang keempat, memang dari mungkin juga pemahaman mengenai royalti ini yang di akar rumput kita itu memang kurang dalam arti kata, karena mereka bisa memutar musik dari mana-mana, bisa dari Spotify, YouTube musik dan sebagainya. Jadi mereka merasa ini kan sesuatu yang udah menjadi public domain gitu. Nah itu sih sebetulnya permasalahannya, dan kami dari awal sudah menyampaikan kepada anggota kami, pokoknya kalau kalian memang merasa keberatan ya udah nggak usah ada musik sama sekali, declare aja tidak masang musik. Sebetulnya kami juga sudah melakukan himbauan atau sosialisasi seperti itu, daripada nanti bermasalah dengan masalah hak cipta. Oke. Demikian Mas. Tapi kalau misalnya dari 4.000 anggota PHRI ini, Pak Haryadi, kira-kira memang apakah mereka ini sudah tahu semua, atau sebenarnya tadi di akar rumput itu sebenarnya banyak juga mereka yang belum tersosialisasi, atau bahkan beberapa yang saya lihat juga di beberapa media lain, mereka mengaku loh selama ini saya nggak tahu, saya puter-puter aja karena kan saya sudah taunya udah bayar platform digital, udah langganan gitu, ya udah. Tapi mereka baru tahu ternyata harus bayar copyright ya, seperti itu. Iya, ya kalau misalnya kita bicara seperti itu Mas ya, sebetulnya karena udah lama ya, dari PHRI melakukan MOU dengan LMKN itu sejak 2016. Sebetulnya sih kalau kita bilang sosialisasi yang sudah kami lakukan juga sudah sebetulnya. Nah tapi kan yang masalah itu adalah banyak juga yang mungkin anggota kami juga ya, dan sebagian besar yang bukan anggota kita, terutama yang di restoran kafe Mas, itu memang mereka nggak paham ya, mereka nggak tahu gitu loh. Jadi ketidaktahuan, jangan dilihat anggota PRI hanya 4.000 ya, karena kalau kita bicara hotel aja ada 20
sekitar 34.000 unit Mas usaha di Indonesia. Kalau kita bicara restoran tuh ada 1.200.000 unit usaha di Indonesia. Jadi besar sekali ininya apa namanya cakupannya. Nah, itu memang belum semuanya paham, dan mereka terutama yang terkaget-kaget itu adalah saat ditagih ke belakang, sebetulnya itu yang membuat mereka shock kan, tiba-tiba ya kasus kayak Mega Cuan ditarik ke belakang langsung dipidanakan gitu. Nah, itu yang menimbulkan reaksi yang sangat keras. Dan sekarang ini memang kami melihat bahwa ada suatu eh, solidaritas di antara mereka. Yaudah deh kalau begini, daripada rame-rame udah kita tidak memutar musik seperti itu. Walaupun itu sudah kami sampaikan sejak tahun 2016. Yaudah kalau kalian nggak mau bayar, udah declare aja, nggak usah memutar musik. Nah, tanya ini menjadi suatu gerakan yang semakin besar nih Mas Pri. Jadi saya pun juga merasa prihatin. Aduh, kalau begini nih, ya bagaimana ya kalau 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 apa eh, usaha kita di Horeca itu ya nggak ada musik juga nggak apa-apa juga sih, nggak ada pengaruh. Tapi kalau itu berpengaruh, terutama di sini juga yang menimbulkan kekhawatiran adalah yang live performance atau yang home band Mas. Oke. Home band itu akhirnya mereka sekarang nggak berani panggil home band. Itu yang saya prihatin. Jadi kalau tadinya masih ada home band itu yang 75% anggota Fashmere di sana Mas. Nah, itu sekarang itu yang langsung terpukul tuh kalau saya lihat ininya dampaknya ini, karena pada takut kan. Aduh, ini karena perhitungan dari boro-boro yang home band atau live performance, orang yang rekaman aja mereka banyak yang nggak paham gitu kan, apalagi ini itulah kekhawatiran itu yang kita khawatirkan. Tapi kemarin saya kan juga lihat di TV ya, di pemberitaan bahwa Pak Dasko akan membahas lagi di DPR. Saya pikir ini hal yang bagus ya. Dan sekarang juga ada perkembangan baru, adanya platform digital Mas. Ini juga saya pikir solusi yang bagus. Saya udah ketemu tuh salah satu pendiri dari platform digital yang melakukan proses untuk penanganan daripada royalti ini. Saya pikir itu juga cukup baik ya nanti ke depan, sehingga fair untuk semuanya. Demikian Mas Bre. Oke, baik. Saya akan sapa dulu Pak Dharma Uratmangun, sudah bergabung bersama kami, Ketua LMKN. Selamat pagi, Pak Dharma. Selamat pagi juga buat Mas Haradi Sukamdhani. Selamat pagi, Pak Dharma. Iya, selamat pagi. Baik, saya mau menyampaikan tadi keluhan dari pengusaha Pak Dharma terkait dengan ini, ada beberapa dari mereka yang kemudian selama ini tidak membayar royalti, kemudian ditagih gitu Pak, yang seharusnya kemarin sudah tidak sudah lewat gitu istilahnya, kasusnya sudah lewat, tapi mereka ditagih dalam jumlah yang luar biasa besar gitu. Kemudian ada juga banyak dari mereka yang tidak tahu menahu soal aturan ini. Seperti apa Pak Dharma? Jadi ya, terima kasih. Kita kan mengikuti masalah ini sudah dari dulu. Jadi ada juga narasi yang dibesar-besarkan. Saya sebut aja seperti Mega Cuan. Mega Cuan itu sejak 2022 kita sudah hubungi gitu. Jadi bukan baru ujuk-ujuk sekarang itu langsung dipidanakan, nggak begitu sama sekali. Itu tidak betul itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada kafe-kafe restoran, royalti ini tidak buat bangkrut gitu, dan narasi bahwa bayar royalti itu terlalu berat itu juga kurang tepat, karena kita di dalam membuat tarif ini kita betul-betul memperhatikan koefisien angka di nasional, di perekonomian. Bahkan UMKM pun kita menghitungnya 60%. Jadi tarif kita ini paling rendah saya mesti bilang paling rendah dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Pertama sekali kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita bandingkan dengan negara-negara lain di dunia gitu. Jadi sekali lagi jangan takut untuk bayar royalti, nggak mencekik kok gitu. Nah, ini kan ada netizen atau juga kita pahami ada narasi-narasi yang terbangun justru salah gitu. Nah, kita saling meluruskan. Nah, yang berikutnya, kami ini sejak kemarin sampai hari ini saya masih ada di Bogor, kita sedang merevisi tarif. Tapi kan sebelum tarif baru kan tarif yang lama yang tadi Pak Sukamdhani menyampaikan bahwa sudah sejak 2016 itu sudah berlangsung seketika Undang-Undang Hak Cipta 2014 itu ditetapkan. Jadi bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan gitu. Enggak juga kok.
Kami ini kan pelaku-pelaku seni juga yang bermartabat, yang tahu totok kromo, dan memang harus diakui bahwa pencipta lagu, pemusik ini kan termarginalkan sekali gitu. Hak-hak mereka kan harus dilindungi gitu. Ini menyangkut industri peradaban bangsa loh. Pak Dharma, ini kan memang Anda katakan juga dari beberapa pernyataan Anda di media sebelumnya juga memang tarif kita ini tarif royalti yang paling rendah gitu ya. Kita bicaranya tarifnya rendah gitu dibandingkan negara lain, tapi masih ada tadi kata Pak Haryadi yang merasa bahwa tarif ini masih terlalu mahal gitu, apalagi kan dihitungnya per kursi 120.000 per tahun gitu ya, dengan tidak melihat mungkin skalanya gitu, skala usahanya seperti apa. Nah, ketika Anda melihat Pak Dharma, ada skala yang berbeda, misalnya usaha yang A seperti ini, usaha B seperti ini, dengan tarif yang rata seperti itu. Bagaimana kemudian keadilan tarifnya ini, Pak? Iya, kita membicarakannya, dan oleh karena itu nanti saya pastikan ya tanggal 11-12 nanti kan kita mengundang seluruh stakeholders juga, termasuk sahabat-sahabat PHRI, asosiasi televisi, kemudian asosiasi promotor dan lain sebagainya, untuk kita duduk bersama-sama merumuskannya lagi, lalu kita minta untuk di SK-kan gitu. Jadi ini kan sudah melalui pembicaraan panjang. Misalnya saja hitung kursi 120.000 satu kursi untuk 1 tahun, di situ itu bisa dimainkan 1 juta lagu atau 10 lagu atau 5 juta lagu dalam 1 tahun, terserah gitu. Jadi kan cukup ya gitu. Oke, jadi tarif 60 plus 60 ini sebenarnya sekali lagi masih terhitung murah gitu ya Pak ya, tapi nanti perlu dibahas lagi kemudian apakah tarif ini perlu disesuaikan atau tidak. Tapi kemungkinan bakal turun nggak nih Pak kalau sudah dibahas gitu Pak? Kita lihat inflasi lain sebagainya, dan harga naik terus, tapi pencipta lagu mau diturunin terus gitu, termarginalkan. Oke. Ya kita harus bicara, kita harus. Tapi yang saya mau bilang, ya kalau nggak begitu ya jangan pakai lagu. Itu jangan pakai musik. Kalau tidak mau bayar tidak usah pakai musik gitu ya Pak ya. Tadi seperti kata Pak Haryadi juga. Oke, baik, saya kemudian saya ke Pak Budi dulu nih. Pak Budi, kita kan lihat ini masalah royalti sepertinya tidak selesai-selesai gitu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang kita mungkin dari dulu masalahnya kalau fisik kan nggak terlalu gimana ya, orang udah beli dengan fisiknya, oke, itulah uang yang diterima oleh musisi. Tapi sekarang dengan bergeser ke digital, ini kemudian banyak sekali yang kemudian masih memasalahkan gitu. Di digital ini susah sekali dapat royaltinya, apalagi dengan yang performing rights kemarin yang Agnes Monica, kemudian Vidi Aldiano. Ini Anda melihatnya masalah royalti ini seperti apa nih? Iya, terima kasih banyak Kompas TV, Mas Bre, Bung Dharma dan juga Mas Haryadi. Apa yang kita lihat hari ini sebetulnya itu menunjukkan bahwa ada ketidaksamaan dalam cara pandang terhadap royalti. Tadi terbukti Mas Haryadi bilang di kalangan anggotanya yang katakanlah itu mencapai jutaan ya, ada hotel, restoran, karaoke dan kafe dan sebagainya, itu memiliki cara pandang yang berbeda tentang royalti. Lalu tadi Bung Dharma juga bilang bahwa angka yang disajikan ini relatif murah dibanding Jepang, Korea, dan juga Australia, tetangga kita. Apalagi dibanding dengan Amerika misalnya. Tapi menurut hemat saya, maka saya nggak ingin ngajak mundur untuk memikirkan soal royalti ini. Tapi menurut saya, cikal bakal, sumber masalah dari royalti kita hari ini, yang kalau kita ngelihat undang-undang dirilis 2014, itu justru ada pada cara pandang kita. Jadi mindset masyarakat, semua pelaku industri musik, para pencipta lagu, musisi dan sebagainya, semuanya itu melihat royalti ini dengan cara pandang yang berbeda-beda. Ada ketidakseragaman, sehingga menurut saya problem pertamanya yang harus diselesaikan, kalau pemerintah merasa bahwa industri musik ini penting untuk diselesaikan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah bagaimana memberikan edukasi yang seragam. Kemarin saya ikut hadir di pertemuan LMKN FGD yang dilaksanakan oleh LMKN di Bogor, bicara tentang tarif. PIU mengemukakan gagasan dari teman-teman aksi
saya memberikan pertanyaan. Saya bilang, Piu, teman-teman aksi, kalian memilih mana? Kita memperbaiki sistem yang ada, tapi angka tetap 2%, atau 2% ini performing rights ya, atau 2%-nya kita rubah, kita naikin. Teman-teman di daerah, katakanlah di anggota PAPRI di seluruh Indonesia nih, saya kebetulan humas di PAPRI, itu ada keinginan untuk menaikkan tarif dari 2%, katakanlah sampai 5%. Kalau menurut Piu nggak perlu, tarif 2% itu udah bagus. Udah cukup ya? Iya cukup, tetapi pelaksanaan sistem yang sedang berlaku ini yang harus dilaksanakan dengan baik. Nah, apa yang menjadi poin dari Piu adalah soal transparansi, keadilan dalam pembagian dan sebagainya. Nah, ini kan ada perbedaan cara pandang. Perbedaan cara pandang ini itu tumbuh berkembang di masyarakat. Bayangkan kita punya 38 provinsi dari Aceh sampai Papua, pasti sangat tidak seragam dalam melihat royalti. Lalu apa jalan keluarnya? Nah, menurut saya adalah ya pemerintah harus turun tangan. Apakah Kementerian Hukum, mungkin Kementerian Hukum akan memberikan edukasi tentang masalah hukum bersama LMKN. LMKN udah berjalan, udah panjang. Hampir setiap saat saya melihat LMKN melakukan edukasi melalui luring, daring dan sebagainya, diskusi dengan anggota, dengan beberapa elemen di masyarakat, ekosistem terkait gitu. Tetapi pemerintah juga harus turun. Bahkan menurut saya salah satu departemen yang perlu urun rembuk untuk membantu problem ini di mana ada terjadi perbedaan pandangan terhadap royalti di masyarakat adalah Kementerian Kebudayaan. Dan saya pernah menyampaikan ini ke Pak Fadlizon, tolong dibantu Kementerian Hukum, teman-teman di LMKN dan seluruh ekosistem di industri musik ini, sehingga pandangan kita terhadap royalti ini tuh jadi seragam. Kalau ingat di zamannya Soeharto dulu, bagaimana soal keluarga berencana itu disosialisasikan itu oleh Kementerian Kebudayaan di eranya Daud Yusuf. Nah, kenapa royalti tidak gitu ya? Kalau misalnya KB bisa, kenapa royalti tidak? Dan kita kan ngerasa ini sangat penting banget. Dan terus terang saya mungkin ya perlu dihindari ya Mas Haryadi ya. Kata-kata yang cenderung menunjukkan sikap pesimis. Ya udah, kalau misalnya kita harus berbayar daripada kita nggak sanggup bayar, kita nggak usah mutar lagu. Menurut saya itu juga sebuah langkah yang tidak cerdas, karena kalau itu dilakukan, negara ini kehilangan begitu banyak potensi ekonomi. Coba bayangkan ada jutaan hotel, kalau semua hotel nggak muter lagu, restoran, kafe. Gak ada yang bayar royalti gitu. Gak ada yang bayar royalti. Apa bedanya dengan kalau tiba-tiba buru-buru di pabrik mogok kerja, sama kira-kira. Baik. Nah, ini menarik saya ke Pak Haryadi. Kemudian kalau misalnya tadi teman-teman yang memutuskan untuk tidak mau bayar royalti, ya udah tidak usah bayar, tidak usah putar musik sekalian. Bagaimana nih Pak Haryadi? Apakah memang sebenarnya kalau misalnya di tempat-tempat yang tidak ada live musiknya, pemutaran musik ini sangat berpengaruh untuk ambience, kemudian bagaimana bisa menarik pengunjung lebih banyak lagi, Pak Haryadi? Ini meluruskan dari Pak Budi tadi ya. Jadi intinya gini kan, tadi Pak Dharma juga nyampaikan, kalau kita menghadapi orang yang mungkin punya pandangan tersendiri, kan kita susah ngomongan, ribut aja ya kan, muter musik iya tapi nggak mau bayar iyalah, kan repot gitu kan. Nah makanya waktu itu kami sampaikan ya, kalau nggak mau ribut udah deh gitu loh, declare aja, nggak usah muter musik, maksudnya gitu Pak Budi. Nah tetapi kan kita melihat ke depan ya, saya setuju lah ini yang namanya musik ini kan adalah karya yang perlu kita apresiasi, itu kita setuju. Dari awal dulu saya udah sampaikan di 2016, kalau nggak ada platform digital ini pasti bakal rame terus, karena yang namanya musisi ngerasa tidak fair, yang namanya perusahaan itu juga ngerasa tadi ada soliditas, karena menurut Fesmi tadi saya ceritakan 75% itu adalah mencari nafkah, teman-teman musisi mencari nafkah di Horeca dan sebagainya. Nah, saya melihat di sini ya menarik ya, karena ternyata sudah ada nih platform digital yang kami juga menaruh harapan besar. Karena dengan platform digital ini itu semua akan fair, Mas.
Mas Breda, Pak Dharma dan Pak Budi ya. Itu distribusinya jelas. Saya kemarin sudah ditampilkan tuh Pak Dharma, tapi saya nggak sebut namanya deh, soalnya nanti Iya, ini kan iya, iya. ya, etik Itu etiknya mitra saya nggak. kita juga itu. Kita Iya, udah sign, saya sudah kerjasama. lihat. Wah, saya bilang cakep nih. Saya bilang besok saya akan zoom meeting dengan seluruh BPD PRI se-Indonesia. Jadi kita tentu ada terobosan lah. Saya yakin kita bisa. Nah, manakala platform digital ini dengan mudah diakses, yang ikut akan banyak dan distribusinya akan adil karena itu kan terrecord semua, lagunya siapa yang diputer segala macam kan kelihatan semuanya, transparansinya ada. Bahkan kemarin saya tanya tuh Pak Dharma, itu kalau live performance gimana Mas gitu, karena seperti yang Mas Piu tadi keberatan kan Pak Budi tadi, oh ini bisa Pak, live performance juga ada ininya apa, ini formatnya ada. Nah saya rasa sih mudah-mudahan ini salah satu titik temu lah ya kita ini. Nah nanti mungkin di satu titik juga mengenai tarif itu bisa menjadi lebih kompetitif. Saya tuh tadi pagi baca ya ceritanya sebagai referensi aja bagaimana QRIS bersaing sama Master dan Visa. Master dan Visa tuh ngecharge 3,5% Pak. Itu cuman 0,7 kalau saya nggak salah QRIS itu. Ya semua orang pindah ke QRIS lah. Anggotanya 38 juta orang sekarang yang menggunakan. Nah, jadi maksud saya ini nanti akan menjadi solusi gitu Pak Dharma, Pak Budi, daripada kita ribut. Emang dari awal kan saya bilang, Iya, betul. blanket itu udah nggak bener lah, blanket tuh zaman purba lah, masa orang di blanket gitu, ya kan, apa ada yang komplain tuh yang namanya satu Ya. grup besar, saya cuma dibayar 300.000 setahun. Nah, Ini yang- seperti itu jadi. Ini yang kemudian nanti saya tanyakan ke Pak Dharma nih Pak. Kemudian yang dibahas sudah apa saja, poin-poin apa yang kemudian bisa menjadi titik temu, kemudian keadilan bagi seluruh pihak, baik pengusaha maupun musisi. Tapi jangan kemana-mana dulu Bapak-Bapak, kita akan bahas usai jeda berikut, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas terkait polemik royalti bagi kafe dan juga restoran yang saat ini sedang menjadi pembahasan di mana-mana karena ada satu kasus di Bali. Nah, saudara, ini kami tampilkan berapa sebenarnya tarif royalti yang harus dibayar oleh bidang usaha jasa kuliner. Kalau untuk restoran dan kafe, memang royalti yang dibayarkan itu adalah untuk pencipta Rp60.000 per kursi per tahun. Tapi ada juga kemudian tarif lainnya, yaitu royalti hak terkait sebesar Rp60.000 per kursi per tahun. Dengan total berarti 60 plus 60 ada Rp120.000 di sana yang harus dibayar oleh pengusaha pemilik kafe restoran per kursi per tahun. Saya akan kembali ke Pak Dharma. Ini berarti benar ya Pak ya, 60 plus 60 Rp120.000, kemudian itu berarti flat untuk semuanya, terkecuali mungkin ada beberapa, misalnya ada yang mengajukan UMKM gitu ya, akan didiskon gitu tarifnya. Betul seperti itu Pak? Begini, 60 hak cipta itu untuk pencipta lagu dan pencipta liriknya. Kemudian hak terkait itu penyanyi, pemusik, dan produser fonogram. 3 komponen itu menjadi satu 60.000 itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita sedang juga merumuskan revisi tarif bukan saja untuk kafe restoran, tapi untuk semua, termasuk di dalamnya untuk platform digital dan lain sebagainya, untuk konser-konser, pertunjukan. Dan kita juga menghitung dengan okupansi hanya 60%, karena kita pahami 1 tahun itu tidak mungkin seluruh kursi terisi. Ada bulan puasa, ada hari-hari yang tidak terisi, sehingga maksimal 60% gitu. Jadi sekali lagi, dan begini, kita ini bukan berantem dengan kafe, dengan restoran, dengan tidak gitu. Tapi kita mau mendudukan pada industri musik yang sehat, ekosistem yang sehat gitu, sehingga sudah 2016 kita sudah sepakati ya, sekarang kita coba cari jalan keluar lagi. Kita melihat kondisi yang ada sehingga kita menginisiasi untuk membuat pertemuan ini, dan sudah saatnya kita evaluasi. Setelah 2016 ke 2025 ini kan perlu dievaluasi lagi. Baik. Gitu. Saya sebelum ke pertemuan yang diinisiasi oleh LMKN ini Pak, saya mau nanya dulu sebenarnya teknis di lapangan itu seperti apa sih Pak? Misalnya adakah misalnya orang-orang ataupun personel dari LMK yang random checking misalnya ke kafe restoran, ini yang belum bayar yang kemana, kemudian oh ini lagi muter musik udah bayar apa belum, kemudian seperti apa sih Pak pengawasannya kalau di lapangan sendiri? Apakah memang hanya terima laporan kemudian ditindak, atau memang ada itu tadi pengecekan satu persatu ataupun
random sampling gitu Pak? Ada cara pengawasan. Bahkan kita sudah beranjak untuk menggunakan teknologi AI dan kita sudah melakukan pertemuan hampir 2 tahun ini dengan salah satu perusahaan dengan teknologi bertaraf dunia untuk juga mendeteksi di tempat-tempat mana, bahkan juga kita akan membantu untuk dia pengecekan dengan AI. Dan setiap lagu yang dimainkan itu kita bisa mendapatkan data yang lebih real lagi. Tadi sudah disampaikan Pak Haryadi, kita punya partner, misalnya ada yang sudah kita kerjasamakan, yang sudah masuk ke hotel-hotel restoran. Nah sekarang kita juga untuk pengawasan dan lain sebagainya, pencatatan untuk distribusi dan juga memudahkan semua pihak. Kita sudah di tahapan mau kerjasama, tapi sudah penjajakan udah hampir 2 tahun ini dengan teknologi AI. Ada salah satu perusahaan yang berbasis di teknologi yang sangat mumpuni di dunia gitu. Dan saya sudah bolak-balik ke salah satu negara di dunia untuk di Cina lah. Dan kita sudah bekerja sama untuk memantau dan memberikan kemudahan. Intinya itu kita mau memberikan kemudahan kepada pengguna supaya tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Tentunya kalau lebih banyak yang saling berinteraksi kan kita bisa tinjau kembali, oh iya ya, tarif ini kita coba evaluasi lagi. Jadi kehadiran LMKN ini justru menjembatani kepentingan pengguna karya cipta dan menjembatani kepentingan pemilik hak cipta dan hak terkait supaya tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Di situ fungsinya. Gitu. Bicara soal pelanggaran, Pak Dharma, saya ke Anda lagi terkait dengan mungkin kita yang kemarin viral ini kan mie gacoan gitu ya di Bali, kemudian kok orang-orang kaget gitu, kok ujuk-ujuk dipidana gitu. Apakah seperti itu? Apakah kemudian sekali melanggar kemudian langsung dipidana, atau seperti apa sebenarnya langkah-langkah ketika menemukan ada restoran ataupun kafe yang dalam tanda kutip belum membayar royalti? Ini yang saya mau sampaikan, ada pemberitaan yang salah. Ini sudah sejak 2022 sudah dikomunikasikan. Itu ada pertemuan, saya punya kronologisnya itu, ada sekian kali pertemuan. Kita harus direpotkan untuk mereka tidak jujur menyampaikan bahwa kami punya sekian gerai di luar Jawa. Kemudian ini dimanage oleh perusahaan mana saja. Apakah menggunakan lagu atau tidak? Anda cari aja. Nah untuk itu kan kita kirim petugas kemana-mana juga gitu. Jadi sudah sejak 2022 hingga 2025 yang pada akhirnya dengan berat hati kami mengambil langkah hukum. Langkah hukum ini baik supaya ada kepastian hukum buat mie gacoan dan ada kepastian hukum buat pemilik hak cipta. Itu aja kok. Sudah ada langkah-langkah sebelumnya sampai kemudian harus terpaksa gitu ya pakai pidana karena memang ada pelanggaran terus berkali-kali. Baik, saya mau ke Pak berat hati gitu. Akhirnya kita tempuh jalur itu. Baik, saya mau ke Pak Haryadi lagi, ini terkait dengan pengawasan, kemudian ada tadi indikasi kalau misalnya ada pelanggaran, bagaimana tindakannya. Dari Pak Haryadi sendiri melihatnya seperti apa, Pak Haryadi? Ya, memang kalau seperti yang disampaikan Pak Dharma ya, sudah diberitahu yang bersangkutan tidak mengindahkan ya, artinya kan orangnya udah tahu deh, itu ceritanya kan beda. Tapi memang di lapangan itu yang sempat kami dapat informasi, memang sebagian itu juga tidak mendapatkan informasi. Jadi artinya basisnya itu kan invoice sebetulnya gitu ya, ada invoice bayar. Nah itu masih ada juga kita temukan seperti itu Pak Dharma. Jadi ini yang mungkin nanti kembali lagi masalahnya emang kalau tidak dengan digital susah gitu loh. Jadi akhirnya kita ribut di lapangan nggak puguh. Dan juga tadi termasuk yang merasa belum tersosialisasikan itu juga PR juga nih Pak Dharma. Ini saya kebetulan lagi di Bandung nih Pak, di Bandung lagi ada. Pak Haryadi, tapi kalau sekali lagi saya ingin pastikan lagi, dengan angka 120.000 kemudian dengan skala usaha yang berbagai macam, ini sebenarnya membebani tidak untuk para pengusaha kafe maupun restoran? Saya susah ya Mas ya menyampaikan apakah iya apa enggak itu, karena itu kan kembali lagi kepada
masing-masing apa unit usahanya gitu kan. Ada yang merasa bahwa oke nggak ada masalah gitu, tapi ada juga yang merasa itu berat. Nah kan saya susah juga ngomong kan, makanya tadi saya sampaikan Pak Dharma juga sama mungkin kalau udah kayak gitu udah kalau emang keberatan semua udah nggak usah muter aja gitu loh sekalian declare gitu kan. Jadi Ya. ini juga tadi penjelasan ke Pak Budi. Jadi kadang-kadang kita di lapangan sulit ya ini karena orang punya perspektif yang berbeda-beda. Ya. Dan juga memang mungkin masyarakat selama ini mudah kan mendapatkan apa musik itu kan melalui digital tadi bisa Pak melalui YouTube, Spotify dan sebagainya yang mereka langsung mereka tampilkan di publik walaupun misalnya saya ambil contoh Spotify udah declare dia hanya untuk individual dia bukan untuk bisnis gitu Untuk kan. bisnis, betul. Jadi itu kan jadi masalah gitu. Nah ini yang pemahaman di lapis bawah itu di akar rumput kita itu tidak semuanya memahami. Nah, Lagi-lagi ini dengan yang jumlah yang sangat banyak ya Pak ya, kafe dan restoran, kemudian pengetahuan yang bermacam-macam, skala yang bermacam-macam, ini sangat rumit gitu ya di lapangan. Saya mau ke Pak Budi lagi. Pak Budi, ini kan kita bicara lagi-lagi nih soal royalti. Iya. Mungkin royalti bukan satu-satunya sumber penghasilan dari musisi gitu ya. Mereka bisa dibayar karena mereka tampil off air, mereka dibayar tampil on air gitu ya. Tapi kemudian seberapa besar sih sebenarnya royalti itu berpengaruh ataupun skalanya terhadap penghasilan seorang musisi, dan kemudian sejauh ini bagaimana kemudian di lapangan pelaksanaannya itu Pak, yang saya pengen tanyakan, apakah memang mereka mendapatkan haknya selama ini dari LMKN gitu, mereka sudah dibagi secara fair atau seperti apa sebenarnya dari suara musisi ini? Ya, kalau yang saya amati sejak Undang-Undang Hak Cipta dirilis 2014 itu sebetulnya pembayaran terhadap hak royalti semua pencipta lagu, semua mereka itu udah menikmati dengan apa? Dengan relatif sampai ya kepada mereka. Tapi beberapa ada keluhan-keluhan, saya kira disitulah problem. Biasanya keluhannya kemana tuh Pak dia tuh? Apakah jumlahnya gini, tidak sesuai? ya ada keluhan jumlah, terus ada pembayaran yang tertunda dan sebagainya. Ini kan komunikasi di antara pihak ya, LMK, hari ini ada LMKN gitu sebagai sebagai lokomotif dari semuanya gitu. Jadi user dan pencipta. Nah, harusnya LMKN yang ada di tengah ini kan menjaga nih harmoni nih antara dua nih, user dan para pencipta. Nah, saya berpikir bahwa saatnya ini soal royalti ini itu benar-benar harus dilihat secara komprehensif. Jadi misalnya gini Mas, kita sekarang membahas soal ini itu kasuistik ya. Sekarang kasus Horeca nih, hotel, restoran, karaoke. Kemarin aksi itu membahas kasus masing-masing personil ya. Katakanlah Ahmad Dhani dengan Once, alhamdulillah itu udah lewat. Terus Rika Ruslan dengan The Groove dan teman-teman yang lain ya. Posan Tobing dengan Kotak dan sebagainya. Nah, alhamdulillah soal ini udah selesai. Reda. Kenapa? Karena ada diskursus di antara mereka, dialektika terus berjalan. Dan saya bilang kemarin ke Bung Dharma, saya senang banget Bung Dharma hari ini menghadapi kondisi ini tuh dengan wise gitu. Biasanya kan Bung Dharma ini meledak-ledak. Hari ini juga. Betul ya Bung Dharma ya? Iya, saya senang banget Bung Dharma. Sampai kemarin di Bogor itu Mas Chandra Darusman memuji kalau nggak ada kepemimpinan yang kuat, yang kuat seperti yang ada di sosok Bung Dharma ini, saya kira ini akan repot. Ini poinnya adalah gini, royalti ini. Coba gini, saya ingin ngajak nih melalui Kompas TV ya, ngelihat problem royalti itu bukan hanya di Jakarta. Jangan ngelihat industri musik kita itu, Jakarta itu pusatnya, tapi pilarnya itu kan ada di 38 provinsi. Kalau ingin industri musik Indonesia ini tegak, berdiri, bersaing dengan Korea Selatan, hidupkan 38 provinsi. Maka saya orang yang sangat takut kalau tiba-tiba semua hotel, semua karaoke tiba-tiba memutuskan diri untuk nggak mau mutar ini. Saya kemarin jalan-jalan di salah satu mall di Jakarta, sekarang mereka udah mutar suara burung. Tapi jangan lupa ada copyrightnya juga. Ya, tapi ada ya fonogram ya, ada copyrightnya juga sama aja. Jadi kasus ini lagi Mas, saya ingin tambahin. Jadi selain kasus di Jakarta, di Indonesia ini ada hal yang belum kita tuntaskan, kita tunaikan dalam kerangka Undang-Undang Hak Cipta. Yaitu ada pasal yang menyebutkan bahwa kita harus membayar royalti terhadap mereka yang memproduksi video musik, video klip.
Sejak 2014 tidak satupun sutradara video musik Yang dibayar produser musik tuh royaltinya. yang dibayar oleh royalti, baik oleh YouTube maupun oleh pihak-pihak terkait, katakanlah publisher. Sampai ini nggak ada yang. Itu ada keluhan sampai hari ini. Mereka sampai hari ini terus koordinasi ke saya. Yang berikutnya lagi adalah, Mas, lagu-lagu religi. Di mall diputer setiap Ramadan. Oke, teman-teman di daerah mengeluh bilang begini, kita nggak enak nagihnya. Kenapa? Ini kan lagu ibadah. Harusnya ada kesadaran dari para user untuk membayarkan itu. Oke. Mereka takut dengan alasan ibadah tadi, lagu religi, lagu rohani, Kristiani yang diputar di gereja dan sebagainya. Jadi banyak problem. Lagu-lagu tradisi kita, musik etnik kita, yang penciptanya udah meninggal 70 tahun yang lalu. Bagaimana royaltinya? Oke. Nah ini Nggak tahu itu. Ini yang pengen saya tanyakan ke Pak Dharma nih. Pak Dharma, terakhir untuk Anda, nanti saya juga ke Pak Haryadi lagi dan ke Mas Budi lagi. Ini seperti apa nih kemudian soal transparansi, soal keadilan? Ini tidak semua, lagi-lagi belum semua musisi mendapatkan kepuasan gitu ya. Oke, saya sudah dibayar, saya sudah puas, tapi masih ada keluhan-keluhan seperti itu. Seperti apa, Pak Dharma? Ya, persoalan utama itu adalah banyak sekali yang belum bayar. Itu persoalan utama. Yang kedua, ada juga perasaan begini, wah saya pernah ngetop. Ya dulu mungkin ngetop, sekarang lagunya nggak dipakai lagi. Gitu kan. Itu juga ada fluktuasi di situ. Tapi yang ketiga, kita mengambil jalan juga 15% dari yang dihimpun itu dibagi prorata kepada semua pemilik hak cipta. Sehingga yang sudah populer mensubsidi yang belum populer. Gitu. Inilah kita pertanggungjawabkan itu di Indonesia. Karena karya cipta lagu itu dijamin seumur hidup, bahkan ketika meninggal ahli waris mendapatkan hak moral dan hak ekonomi itu sepanjang 70 tahun. Sedangkan hak terkait itu ketika masih hidup mendapat hakannya, kemudian setelah meninggal dan berpulang itu dijamin 50 tahun. Oleh karena itu dia fluktuatif, hari ini tidak ngetop, mungkin sudah meninggal sepanjang 70 tahun dia ngetop lagi, dia hidup lagi repertoarnya. Jadi sekali lagi itu tadi betul Pak Haryadi bilang, kita akan beranjak dari waktu ke waktu dengan menggunakan sistem digital sehingga pencatatannya lebih akurat gitu. Inilah yang sedang kita tempuh bekerja sama dengan teknologi AI sehingga dapat mendeteksi, mencatat dan memberikan akurasi validasi terhadap hak-hak yang harus didistribusisikan. Kira-kira begitu. Jadi termasuk kita juga dari membahas bersama dengan ini apa ya, pengusaha dan juga pemilik hak ciptanya. Wajib harus kita duduk bersama gitu. Baik. Kemudian saya ke Pak Haryadi, singkat saja Pak Haryadi, harapan Anda terutama untuk pengusaha restoran maupun hotel yang lagi-lagi sekarang ini lagi khawatir karena masalah royalti. Seperti apa harapan Anda, Pak? Ya, harapan saya adalah bahwa dengan ramainya lagi ya situasi ini membuka pemahaman kita lah terhadap situasi yang ada, sehingga kalau memang para pelaku itu mempunyai masukan-masukan yang dapat kami sampaikan, juga nanti kami sangat terbuka sebagai salah satu channel untuk berkomunikasi dengan para pihak lainnya, sehingga kita bisa menemukan suatu titik temu yang terbaik lah. Karena memang saat ini yang paling banyak dimunculkan atau dikeluarkan itu adalah masalah tarif untuk yang di akar rumput yang terbanyak ini ya. Tapi saya sendiri juga terus terang juga masih berproses seperti apa sih sebetulnya yang paling fair untuk semua pihak. Dan tentunya harapan kami juga dengan LMKN untuk jangan buru-buru pidana gitu Pak Dharma, karena efeknya juga luar biasa. Mungkin ada kita inilah, karena nanti kalau udah viral ini tambah salah paham lagi Pak, orang jadi malah tambah takut. Itu yang sebenarnya tadi dikhawatirkan oleh Pak Budi tadi. Demikian Mas. Lagi-lagi duduk bersama semua pihak, jangan sampai satu pihak merugikan yang lain atau sebaliknya gitu ya, sama-sama mendapatkan bisa memanfaatkan hak cipta ini dengan optimal gitu, sama-sama punya andil di sana, punya keuntungan di sana juga. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Ada
Pak Budi sudah bergabung bersama kami di studio, kemudian Pak Haryadi dan juga Pak Dharma melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Pak Dharma, Pak Budi, ya, Mas Brit. Terima kasih. Mari kita susun